Faslun ay hadha faslun wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'iyah. Wa syaraitu sholati utawi syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat qabla dukhuli, sebelum manjing, sebelum melakukan, sebelum masuk fiha ing dalam sholat. Khamsatu asya'a, itu ada 5 syarat-syarat sholat sebelum melakukannya, sebelum melakukan sholat. Syaratnya ada 5. Wa syurutul jam'u syartin, lafadz syurut itu jamaknya lafadz syarat. Wa adapun yang dinamakan syarat lughatan menurut lughat al-alamatu, itu tetenger atau tanda. Lafadz asyurut adalah bentuk kalimat jamaknya lafadz syarat, dan syarat secara bahasa artinya tanda. Wa syar'an, lan menurut syarat ma tatawaqqafu, ma iku barang tatawaqqafu yang jadi menentukan. Tatawaqqaf itu menentukan sihhatus sholati, apa sahnya sholat. Jadi menurut syariat sholat itu syarat itu adalah sesuatu yang dapat, yang bisa menentukan sahnya sholat. Alaihi ingatasima walaisa, dan tidak ada apa ma juz'an, itu bagian minha dari sholat. Jadi syarat secara syarat, kalau menurut bahasa syarat itu adalah tanda. Menurut bahasa itu tanda. Menurut syariat, syarat itu adalah sesuatu yang menentukan sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Saya ulangi lagi, syarat sahnya sholat bukan bagian dari sholat, jadi di luar sholat. Wa kharaja, dan pengecualian bihadzal qayyid, kelawan iki kila qayyid apa ar-rukun fa innahu maqsdi rukun juz'un, itu juz minas sholati, dari sholat. Ya. Ada pengecualian atau batasan syarat bukan bagian dari sholat, kecuali mengecualikan rukun. Wa syartul awal, adapun syarat yang pertama toharatul a'dha'i, yang pertama adalah mensucikan anggota badan minal hadasi, dari hadas. Yang pertama, jadi kita ketika mau sholat, syarat pertamanya adalah harus mensucikan anggota badan dari hadas. Ai al-asghar, maksudnya hadas kecil, wal akbar atau hadas besar. Inda qudrati, ketika Anda kuasa, jadi atau mampu melakukan. Syarat yang pertama sebelum masuk sholat itu kita harus suci anggota badan dari hadas kecil atau hadas besar ketika kita mampu melakukannya. Berarti kalau hadas kecil ya wudu atau mensucikan itu, kalau hadas besar ya berarti mandi besar. Amal fatiti tohuroi, adapun orang yang tidak menemukan 2 alat bersuci, berarti 2 alat bersuci itu apa? Air dan fasolatu sahihatan ma'awujubil i'adati alaih. Seandainya atau seumpama ada orang tidak menemukan dua alat bersuci, dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu, maka sholatnya tetap sah. Jadi seumpama sudah masuk zuhur, sampai nyari wudhu tidak ketemu, cari debu tidak ketemu, maka sampai sholat sah sholatnya, walaupun tanpa wudhu atau tanpa mandi jinabat, sah sholatnya sah. Tetapi nanti ketika ada air atau ada debu, Anda wajib mengulangi sholat
Seumpama Pak Basuki hidup di mana, di luar angkasa, kan nggak ada air, ya, nggak ada debu. Sholat saja, sah sholatnya. Sholatnya tetap sah, tetapi nanti mengulangi. Ini kalau menurut Imam Syafi'i lah. Kalau menurut Imam Hanafi itu ada satu. Kalau seumpama sampean tidak menemukan air, sampean tidak menemukan bersucinya pakai api. Jadi wudhu sampean pakai api, semprot. Kalau mau, iya. Kalau menurut Imam Hanafi boleh bersuci dengan api, tapi kita nggak mau gosong semua. Karena faktanya memang api itu menurut logika Imam Hanafi itu bisa mensucikan sesuatu yang kotor. Maka ketika sampean punya dosa sebelum masuk surga ya dipanggang dulu itu bukti bahwa api itu bisa mensuci. Contohnya begini, Pak Basuki tahu caranya bikin batu bata. Batu bata tahu? Di antaranya adalah dipanggang, ya, dipanggang. Padahal batu bata itu campuran, ada teletongnya, ada macam-macam. Ketika setelah dibakar, suci, tidak perlu sampai ini lagi, tidak suci, sudah suci. Batu bata itu kan bikinnya pokoknya asal ini nggak tahu ini ada teletong, campur aduk, nah, itu suci. Nah, itu bukti bahwa menurut Imam Hanafi ya nggak apa-apa, tapi kalau Pak Basuki kalau nggak ketemu air, nggak ketemu debu, mau pakai api juga nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya sudah walau nggak ketemu air, nggak ketemu api ya saya sholat, nggak ketemu air, nggak ketemu debu ya saya sholat aja, nggak perlu pakai api. Tetapi menurut Imam Hanafi boleh bersuci pakai api. Jadi sampean sebelum masuk salat itu berarti harus satu mensucikan anggota badan dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, seandainya sampean tidak menemukan dua alat bersuci yang berupa air dan debu, maka sampean tetap sholat dan sholatnya tetap sah, tetapi nanti diulanglah lagi ketika sudah menemukan air atau menemukan debu. Wa taharatun najas, lan sucine saking najis. Allah dikang layufa yang tidak dimaafkan atau tidak dimaafkan, ya. Anhu dari najis fi saubin di dalam baju, wa badanin dan badan, wa makanin dan tempat, wa sayat guru lan nutur sapa al musannif hadal akhira ing ila syarat akhir qoriban khalifaran. Suci dari najis yang tidak dimaafkan, suci dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan, pada Lah menurut musannif itu akan menjelaskan syarat yang terakhir ini, suci tempat, akhirul qoriban, yang suci tempat. Sebentar lagi akan dijelaskan. Ini yang pertama. Yang kedua, syarat mau masuk sholat. Yang pertama harus bersuci, hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, wasani satru launil aurati, yaitu menutupi warnanya aurat atau menutup warna kulit, maksudnya menutup warna kulit aurat. Maka seumpama nih ada Basuki sholat pakai stocking kan udah ditutupi Gus, stockingan, maka menurut sebagian ulama tidak sah sholat, padahal kan ditutupi. Seumpama ada Basuki nggak pakai baju, pakai stocking mulai sini sampai sini, kan tetap kelihatan, warna kulitnya tetap kelihatan, padahal sudah ketutup. Tapi menurut sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena di sini satru launil aurati, menutup warna kulit aurat, warna kulit putih semua. Ya stocking rata-rata sama plek dengan tembus pandang lah. Stocking itu kan tembus pandang, bahasanya gitu. Indah kudrati di saat kita mampu. Ini yang kedua, ya. Yang kedua, setelah Anda bersuci
dari hadas kecil hadas besar. Kedua adalah menutup aurat. Walau kana mongko lamun ana sapa syaksun awa-awaan wong siji qolian itu sepi fi zulmatin ing dalam kegelapan peteng ya, dalam gelap. Fa'in ajaza mongko lamun apes sapa syakes an satriha dari menutupinya sholat mongko salat arian khali wudu wala yumiu lan ora apa yumi itu isyarah sapa syakes biruku kelawan ruku wa sujud lan sujud. Nah, ketika seseorang tadi sendirian dalam kegelapan, bila tidak mampu menutupinya, dia tidak mampu menutup, maka sholat dengan keadaan telanjang boleh, tapi dalam keadaan gelap. Semua gelap sendirian itu sholat dalam keadaan telanjang boleh. Yang penting ia tidak diperbolehkan melakukan rukuk dan sujud dengan isyarat, tapi harus menyempurnakannya. Cuma rukuk ya tetap rukuk, sujud ya tetap sujud. Nggak boleh. Jadi pada sini semua gelap sholat. Ya memang nggak melihat loh ya. Kalau melihat namanya udah nggak gelap. Gitu. Maka di sini arian itu wudu. Maka kata guru saya itu ini cerita. Dulu zamannya Harun ar-Rasyid itu, Harun ar-Rasyid punya lawan politik dulu. Lawan politiknya Harun ar-Rasyid itu kalah. Nah, kalah itu setiap kalah, bukan kalah perang ya, tapi kalah pilihan. Tapi tetap mau memberontak, akhirnya dibuang di Irian, dibuang di Pulau Papua. Maka orang-orang itu ketika melihat orang Irian yang nggak pakai baju, itu manggilnya Arian. Arian itu telan, bahasa Arabnya telan. Jadi Irian itu, ini kata guru saya, ini bisa benar bisa, tapi saya yakin ya. Jadi sejarah Irian itu dulu diantaranya adalah dari dinasti Harun ar-Rasyid. Musuh politiknya kalah perang. Bukan kalah perang, kalah politik, kalah pemilihan. Kalau perang, nah, itu biasanya diasingkan, dibuang di Papua. Nah, maka ketika melihat orang Papua nggak pakai baju, itu nyebutnya Arian. Nah, sekarang terkenalnya Irian. Itu sejarahnya. Wala yumi'u birruku'i wa sujudi bal yutimmuha, balik dia menyempurnakan sapa sakes wala i'adata dan tidak perlu mengulangi alaya sakes wa yakun lan satrul aurati akun. Maka jadi tetap dia menyempurnakan keduanya, tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. Jadi walaupun sholatnya telanjang, dia tidak perlu mengulangi lah. Menutup aurat harus menggunakan pakaian yang suci, satrul aurat bila basin tohirin, dengan pakaian yang suci. Wajibu maka wajib. Jadi, kalau pakaiannya nggak suci berarti ya tidak. Wajibu dan wajib apa satruha, apa nutup aurat. Aidon kelawan maneh fi ghairi sholati ing dalem liyane salat annasi sajen. Nah, menutup aurat di luar sholat itu hukumnya juga wajib di luar sholat. Berarti kalau laki-laki udel sampai puser sampai dengkul itu. Tapi ada yang mengatakan, tapi ini jangan ditiru, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan aurat itu sebenarnya kalau di luar sholatnya, kalau sholat jelas auratnya laki-laki kalau sholat itu dari dengkul sampai perdaku. Tapi kalau di luar sholat itu ada yang mengatakan cuma lubang 2. Jadi sebenarnya Pak Basuki sempakan saja itu ya enggak, tidak membuka, tidak termasuk Ini ada yang bilang begitu, itu pendapat ya, pendapat ulama itu ya boleh itu. Tapi di luar sholat. Tetapi kalau sholat batasnya mulai pusar sampai ada yang mengatakan, tapi menurut Imam Syafi'i ya
di sholat ya segitu, di luar sholat ya segitu. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan kalau di luar sholat batasnya ya lubang 2 itu. Kalau laki, sebenarnya Pak Dausuki semua ada orang yang pakai sempak doang, yang tidak usah kaget, anggap saja husnudon. Nah itu berarti auratnya ya 2 lubang itu orang gila mah itu ya, gitu. Tetapi kalau perempuan ya tetap hampir semua ulama ya sepakat perempuan itu ya semua wajah sama telapak aja semuanya. Maksud saya itu minimal kita tahu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa rambut perempuan itu tidak aurat, itu berbeda-beda. Tapi kita ngambil yang paling banyak. Paling banyak apa? Ulama sepakat rata-rata itu aurat, rambut termasuk aurat. Tapi ada memang sebagian ulama yang tidak mengatakan. Nah, ini maksudnya sampean biar nggak kaget ketika nanti ada yang ini ya memang itu punya pendapat dan dia punya referensi, biarin. Yang penting sampean enggak. Yang penting kita mengambil yang paling Fi khalwati lan ing dalem persepen illa li hajatin minal istisali wa nahwi. Dalam keadaan sepi, ya, jadi sampean posisinya wajib pula hukumnya menutup aurat dari pandangan orang lain. Maksudnya di luar sholat ya, pada selain pelaksanaan sholat. Nah begitu juga di saat sendiri. Makanya sampai walaupun sendiri nggak boleh asal telanjang, nggak boleh. Walaupun sendiri, nah, kecuali ada hajat buang air lagi bebas. Mandi, contohnya kayak ya hajatin misalnya dari mandi dan lain-lain. Mandi buang air macam-macam. Wa amma satruha an nafsi, adapun menutup aurat an nafsi dari dirinya sendiri. Sedangkan menutup aurat dari dirinya sendiri, fala yajibu, maka tidak wajib. Jadi sampean kok menutup aurat itu nggak wajib hukumnya. Tapi kalau untuk keluar hukumnya wajib. Jadi seumpama ada suki keluar kok kebuka kelihatan perutnya, kelihatan ini itu sudah kena dosa. Tetapi kalau sendiri tidak. Itu maka Gus, menurut Gus Wakid aurat yang pas mana? Kan saya tadi bilang kalau laki-laki batasnya pusar sama dengkul. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan 2 lubang. Tetap berarti ketika Pak Dasuki pakai celana, bukan pakai sempak, pakai nah itu celana itu kan rata-rata di atas dengkul. Menurut Gus Wakid gimana? Tidak apa-apa. Yang penting jangan pakai sempak. Tapi ada yang mengatakan ya nggak boleh tetap, ya nggak apa-apa gitu. Sepak bola itu rata-rata ya pakai celananya di atas. Maka alhamdulillah ada perbedaan ulama itu. Kenapa? Ada yang berpendapat aurat laki-laki ketika di luar sholat itu ya 2 lubang itu yang penting ditutupi. Berarti ketika sampean main bola itu ya udah yakin aja saya ngikut ulama yang ini, ya gitu beres. Enaknya begitu Islam itu. Kalau tahu gitu. Makanya penting ilmu itu tahu penting. Kayak tadi semua mah nggak ketemu air, nggak ketemu debu, ya udah pakai api wudunya. Nah itu berarti tahu. Wa amma syakruha an nafsi fala yajib. Lakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha. Tapi namun makruh hukumnya melihat terhadap auratul zakari ma baina syurrati wa rukbat. Jadi aurat laki-laki adalah anggota antara pusar dan lutut, baina syurra wa kada lan koyok mengkono zakar, maksudnya orang laki-laki al ammatu wal auratu khurya fil sholat. Begitu juga budak perempuan itu aurat wanitanya gimana ya? Budak perempuan gitu ya.
Wakada umat itu gini, aurat wanita merdeka, aurat wanita merdeka dalam sholat adalah anggota tubuh selain wajah dan dua telapak tangan. Ini aurat orang yang merdeka. Maka aneh di Imam Syafi'i itu aneh. Kalau sholat wajahnya boleh dilihat, tapi kalau nggak sholat wajahnya harus ditutup. Imam Syafi'i, ya toh. Jadi kalau sholat wajahnya boleh dibuka, tapi ketika di luar sholat wajahnya boleh wajahnya harus ditutup. Tetapi Imam Hanafi tidak. Makanya kalau orang nggak tahu, pasti dikira kita ini mazhabnya Hanafi, karena perempuan yang di Indonesia ini jarang yang pakai cadar. Nah, kalau mau ikut Syafi'i mestinya pakai cadar. Nah, gitu. Tapi tidak apa-apa. Begitu juga budak perempuan itu sama auratnya. Budak perempuan laki-laki sama kayak laki baina surah waruk. Jadi kalau sampean sholat zaman dulu sholat ya, budak perempuan ya berarti gondal gandul Pak ininya. Tetapi kalau wanita merdeka semuanya ditutup kecuali wajah dan telapak. Nah ini yang bahaya ya. Wajah ini nanti sampean ngomong ke istri sampean, ini termasuk aurat. Ini loh. Apa ini apa namanya? Nah ini. Kenapa kok bahaya? Karena banyak mukena itu yang gini. Jadinya ini kebuka. Nggak sah sholat. Wajah itu wajah. Definisi wajah itu mulai sini yang tumbuh rambut sampai sini. Mulai sini kuping ini, intil-intil ini sampai intil ini. Itu namanya wajah. Berarti di luar itu namanya bukan wajah. Nah, mukena sekarang itu nggak nutup kayak janggut begini, tapi begini di sini Pak. Jadi modelnya seret begini. Nah ini kebuka ini, nggak sah itu sholat. Nah, ini cek nanti kalau sampai mukena istri sampean cek Pak. Karena sekarang banyak yang mukena begitu. Nah, biasanya mukena yang benar jadi nutup pas janggut begini. Maka nanti cek pas pulang, coba pakai mukena itu. Nah kalau mukena seret gitu sudah nggak sah itu sudah. Karena ini termasuk termasuk dia membuka aurat yang nggak sah sholat auratnya kebuka. Maka nanti dicek satu-satu. Ya biar nggak ini sampai tanggung jawab karena punya istri. Tanggung jawab. Ya nggak punya istri ya nggak tanggung jawab punya istri. Ya. Jadi wakada al-ammatu wa auratul khurya fi sholati ma siwahu wajhiha wa kaffaiha. Di antaranya itu kan dohron wa batnan ila ku'ain. Posisinya sampai pergelangan pergelangan tangan. Amal auratul khurrati kharijas sholat. Adapun aurat perempuan di luar sholat, Kalau tadi di dalam kalau di dalam sholat itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah sama telapak tangan. Lah kalau di luar sholat fajami'u badaniha seluruh badannya. Jadi kalau sedang sholat posisinya seluruh wajib ditutup kecuali wajah dan telapak. Tetapi kalau di luar sholat malah harus ditutup semuanya. Nah, ini maka perdebatan ulama itu lucu. Oke, kalau memang mau ditutup semua berarti kayak ninja. Matanya tetap kelihatan. Berarti gimana? Matanya satu. Jadi ini nggak ada ini. Jadi lubangnya cuma satu. Ada yang ngomong sudah tutup semuanya, nggak ngelihat. Maka antik ulama. Enggak Pak, maka kita tinggal
tinggal make saja, nggak usah ikut mikir. Kita itu nggak usah ikut mikir, sudah ada yang mikir. Mau gimana, mau tutup semua. Sekarang kalau pakai cadar kan segini, ininya tetap kelihatan, matanya tetap kelihatan. Nah sekarang itu pertanyaannya, kalau seluruh tubuh berarti kan mata termasuk aurat. Berarti orang yang memakai cadar kurang sempurna. Ininya masih kelihatan, masih pakai alis, masih pakai ini kelihatan. Nah kalau mau tutup semua. Ini menurut Imam. Terus tanya, Gus yang benar ya agama, yang benar sampai biasanya bagaimana? Begitu juga gampang. Yang penting itu tadi, jangan terlalu ngapret-ngapret kalau pakai baju itu, biasa saja. Wajami ubadaniha wa auratuha fi khalwati kal zakari. Nah, ketika perempuan sendiri itu auratnya apa? Seperti laki-laki. Berarti baina surah waruk ketika sendiri. Nah, kecuali ada hajat mandi, ya itu beda. Wal auratu, adapun aurat lughatan menurut bahasa nafsu itu kurang. Waktu telaku, jadi menurut bahasa pakar apa namanya, menurut bahasa itu aurat itu adalah naksu. Waktu telaku lan waktu telaku naksu waktu telaku. Di menurut bahasa arti dari aurat apa ini ya, telaku itu gimana ya? Wasyar'an itu ya, yang menurut syarak alama ing ngatasi perkara yajibu wajib satru apa nutupi ma bahwa utawi ma yajibu al muradu yang dikehendaki guna ing dalem iki wa alama yahrumu nadruhu wa dzakaru al ashabu bil kitabillah. Jadi intinya begini, secara syarak aurat itu secara syarak aurat secara bahasa itu naksu itu kurang itu ya apa ya, yang pas itu cacat. Wasyar'an menurut syarak alama yajibu satru, aurat menurut syarak itu berarti sesuatu yang wajib ditutupi. Apa? Ya apa saja yang wajib ditutupi, sesuatu yang wajib ditutupi. Nah ini yang dimaksud atau yang dikehendaki dalam bab ini. Menurut pada diperuntukkan pada sesuatu yang haram dilihat. Apa yang haram dilihat dan ditutupi? Berarti semua yang haram dilihat ditutupi. Di apa namanya? Wa dzakaru ashabu fil kitab nikah. Ini yang disebut dalam bab kitab nih yang pertama. Wasalisu yang kedua, al-wuqufu ala makanin tohir. Jadi sampean kalau mau sholat yang ketiga syaratnya adalah dilakukan di tempat yang suci. Dilakukan di tempat yang suci. Pertama bersuci dari hadas. Yang kedua tadi apa? Nutup aurat. Yang ketiga sholatnya di tempat yang suci. Wala tasihhu, maka tidak sah sholatu syaksin, sholatnya seorang yulaki yang bertemu ba'dul badanihi aw libasihi, sebagian badannya atau bajunya najasatan ing najis fi qiyami aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin, maka tidak sah sholatnya orang yang sebagian badannya pakaiannya bertemu najis saat berdiri, duduk, rukuk atau sujud, maka tidak sah. Yang ketiga, warabi'u yang keempat, al ilmu biduhuli waktin, dia mengetahui waktu masuknya sholat. Audon na duhulihi, atau dia berprasangka, punya istihad masuknya biduhuli bil istihad. Jadi yang nomor 4, Anda harus mengetahui masuknya atau waktu atau menduga masuk waktu berdasarkan dengan istihad. Ini yang keempat. Malah falau sholat
bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu wa in dhafa wa in sodafa al waqt. Maka seandainya Anda sholat yang Anda melakukan sholat tanpa mengetahui waktu dan menduga maka sholatnya tidak jauh. Pokoknya sholatlah saya ini sholat, nggak tahu, nggak menduga ini dulu, maka sholatnya tidak. Meskipun sampai tepat waktu, contoh sampai bangun tidur, saya mau sholat dulu lah, sampai tidak tahu waktunya sudah masuk apa belum, sampai juga tidak menduga waktunya sudah masuk apa belum, terus sholat walaupun pas itu masuk waktu dulu, sholatnya tetap tidak sah. Maka harus mengetahui masuknya waktu atau menduga masuknya waktu berdasarkan dengan ijtihad Anda. Ijtihad itu minimal, kan kemarin dijelaskan kalau zuhur itu minimal kalau lidi ditancapkan itu nggak ada ayang-ayangnya, nggak ada bayang. Nah, itu berarti waktu zuhur sudah masuk. Nah, gitu. Maka sampai tetap tidak sah kalau tidak tahu waktunya atau tidak, meskipun waktunya pas. Waktunya ini yang keempat. Wal khamisu yang kelima istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Sampai harus menghadap kiblat sholatnya. Nah, kiblatnya ya harus di Arab, bukan di Indramayu. Salah lagi. Gitu ya. Ai al Ka'bati tegese Ka'bah. Sumiat Ka'bah itu sumiat kiblatan li annal musalla yuqabiluha wa ka'batan lirtifaiha. Jadi Ka'bah itu disebut dengan kiblat karena apa? Sesungguhnya seorang yang melakukan sholat itu menghadap kepada Ka'bah, maka disebut Ka'bah. Maka yang pertama syarat sebelum masuk sholat berarti sampean harus suci. Kedua, nutup aurat. Ketiga, keempat mengetahui maktumah. Kelima, sampai menghadap. Kok lima ini tidak ada salah satu maka sholat sampai tidak sah. Ya belum masuk aja udah sah, tidak sah. Jadi ini lima syarat sebelum Anda sholat. Ya, istiqbalu wa a'lam bis.